Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Hanya karena kuasa Roh Kudus, Roh Tuhanlah yang menuntun kita untuk bersekutu di rumahnya yang kudus pada pagi hari ini. Saya mengawali khotbah pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah semua kita ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan? Sebelum Bapak Mama jawab, saya yakin 100% semua kita ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kita ingin supaya apa yang kita makan menjadi berkat bagi tubuh kita. Kita ingin supaya sakit penyakit, kegagalan dalam usaha kerja jauh daripada hidup kita. Kita menabur, kita ingin menuai hasil yang baik. Segala hal yang baik kita inginkan. Namun bagian firman Tuhan pagi hari ini dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai 16 mau bilang kepada kita. Semua itu akan kita alami jika hidup kita berkenan pada Allah. Dan itu yang menjadi tema perenungan untuk kita pada kebaktian pagi ini. Hidup yang berkenan kepada Allah. Mika pasal 6 ayat 1 sampai 12. Bagian ini adalah tuntutan Allah kepada bangsa Israel. Allah berperkara dengan bangsa Israel. Allah mengadili Israel sebagai umat pilihannya. Kenapa? Karena terlalu banyak pelanggaran dan dosa yang dibuatnya. Itu konteks yang dialami, yang dihadapi oleh Nabi Mika kala itu. Kehidupan dalam masalah ekonomi sosial, di mana penguasa-penguasa terlalu serakah. Pemimpin-pemimpin merampas apa yang menjadi hak milik orang lain. Mereka serobot tanah, rumah, lahan penduduk. Kekuasaan yang para pemimpin miliki, mereka pakai untuk peras rakyatnya. Kekuasaan dipakai untuk cari keuntungan buat diri sendiri, tumpuk harta kekayaan, dan kemudian hidup bersenang-senang. Selain itu juga kejahatan merajalela. Hidup penuh dengan kekerasan. Ketika para laki-laki bersuara untuk memperjuangkan hak-haknya, mereka ditangkap, ditindas. Istri-istri diusir dari rumah, bayi-bayi direbut dan dibawa tanpa kemudian dikembalikan. Ada juga dalam masalah keagamaan. Umat Israel tidak lagi setia kepada Allah. Mereka membuat Allah-Allah buatan mereka. Mereka melakukan penyembahan kepada para dewa-dewi. Banyak patung-patung yang dibuatnya. Mereka melanggar janji kesetiaan mereka kepada Allah mereka. Di bidang hukum, para hakim putar balik kebenaran. Mereka terima sogok dari yang berduit. Keadilan diperjualbelikan. Hukum berlaku bagi rakyat jelata, tetapi tumpul ke atas, tidak bagi penguasa dan yang memiliki modal. Uang dan uang hasil jarahan itu dibawa sebagai persembahan di rumah Tuhan. Dan itu diterima, dinikmati oleh para imam. Karena itu Nabi Mika pun mencap para imam sebagai nabi penyesat. Terlalu luar biasa kebobrokan yang dilakukan oleh umat Israel. Menyakiti hati Tuhan. Karena itu Tuhan mau berperkara dengan mereka. Tuhan mau buat pengaduan dengan mereka. Dan lewat bacaan ini Tuhan mau serukan kepada mereka. Tanpa pertobatan tidak ada masa depan bagi Israel. Dan karena itu pertobatan jalan satu-satunya untuk Allah bermurah hati dan menyelamatkan mereka.
Saya mengangkat 3 poin berangkat dari nats pembimbing yang tadi kita baca bersama untuk kita renungkan dan kita bawa pulang dan kita lakukan dalam hidup ini supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita ada dalam berkat Tuhan. Saya baca kembali ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 3 hal ini saja yang Tuhan tuntut. Tuntut itu berarti harus dilakukan. Dan 3 hal ini supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah berlaku adil. Yang kedua, kesetiaan, mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Kita akan coba menguraikan itu satu persatu. Yang pertama, berlaku adil. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat atau tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Dan ini yang Tuhan sementara buat perkara, tuntut dari bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dan juga kita orang Kristen masa kini. Tuhan mau hidup kita berlaku adil. Jangan sewenang-wenang. Dalam dunia kerja itu berpotensi berpeluang untuk kita melakukan ketidakadilan. Karena kita punya jabatan. Orang perlu kita. Kewajiban kita melayani. Hak mereka dilayani. Tapi kita pakai slogan, kalau bisa buat susah, kenapa harus dipermudah? Padahal harusnya lewat kita, orang mensyukuri kehadiran dan pertolongan kita. Kita senang lihat orang susah. Kita susah lihat orang senang. Jangan rampas apa yang menjadi hak orang. Berikan. Kadang-kadang kita terlalu egois. Kita renungkan itu dalam tanggung jawab kita masing-masing. Ketika Tuhan anugerahkan jabatan atau kedudukan. Sudahkah kita berlaku adil kepada bawahan kita? Kepada anggota kita? Ataupun berlaku adil dalam kehidupan berumah tangga. Saya punya 2 orang anak, kelas 2 SD dan kelas 5. Laki-laki 2 orang jadi selalu bertengkar, memperebutkan segala sesuatu. Kalau adik sudah menangis, saya akan berteriak kakaknya. Hei, mengalah dengan adik, itu adik, lu kakak. Dia akan bilang, mengalah terus. Ya. Kata itu membuat saya kemudian berpikir, mungkin ini yang disebut memperlakukan anak secara adil. Dia adik, tapi kalau dia salah ya tegur dia. Kasih tahu bahwa dia salah, dia melakukan kesalahan. Sehingga dia tidak terbuai dengan kesalahan-kesalahan itu. Kadang-kadang dalam rumah tangga juga kita tidak berlaku adil. Kita bilang ini yang pintar jadi dia yang sekolah, yang bodoh biar sudah. Dia yang ganteng jadi di mana-mana bahwa dia yang jelek itu ketinggal. Kadang-kadang begitu. Berlaku adil terhadap sesama dalam keluarga. Juga kepada istri, kepada suami. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan berkaitan dengan hubungan manusia, kita dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Kita pernah buat janji sebagai orang tua. Ketika Tuhan karuniai kita seorang anak, kita bawa di hadapan Tuhan, dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan,
ada pengakuan dan janji. Tanggung jawab sebagai orang tua memperkenalkan siapa itu Tuhan sebagai sumber hidup dalam perjalanan pertumbuhan anak-anak kita. Sudahkah kita ada dalam kesetiaan untuk memperkenalkan Tuhan itu kepada anak-anak kita? Janji kesetiaan itu harus nampak dalam perilaku kehidupan kita sebagai orang tua. Ketika kita diteguhkan menjadi anggota gereja dewasa, anggota sidi, ada janji pribadi yang kita ikrarkan. Mengambil bahagian dalam pesta perjamuan kudus dan bertanggung jawab dalam membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus. Sudahkah kita terlibat dalam hal-hal itu? Ataukah masih beralasan dalam kesibukan, pekerjaan, kesehatan, usia, dan sebagainya? Sehingga janji kesetiaan itu kita abaikan. Kita juga punya janji kepada pasangan kita di hadapan Tuhan dan kepada suami atau istri kita. Sama-sama dalam untung dan malang, dalam kurang dan lebih, dalam tawa dan tangis. Apakah kita masih ada dalam kesetiaan itu? Atau istri menangis kita tertawa, sebaliknya suami mungkin menangis, istri tertawa. Sekarang kekerasan juga tidak hanya laki-laki, suami kepada perempuan, tapi perempuan kepada laki-laki juga ada. Apakah beban tanggung jawab kita pikul bersama-sama sebagai suami istri? Atau kita sudah mengingkari janji-janji kesetiaan itu? Atau kita sudah juga mengingkari kesetiaan kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita itu? Ketika doa-doa kita tidak atau belum dijawab dengan kata tidak, kita mulai cari ala-ala lain buatan manusia. Kita mulai berhalakan manusia. Firman Tuhan mau ingatkan kita, hanya Tuhan satu-satunya yang perlu dan patut diprioritaskan dalam hidup. Dia Allah yang cemburu, karena dia diduakan dalam ketidaksetiaan oleh umat Israel, maka Tuhan berperkara. Tuhan bilang kalau tidak bertobat, binasalah. Tuhan bilang kalau tidak bertobat, engkau makan tapi engkau tidak kenyang. Perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkan. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Ini kemarahan dan murka Tuhan ini digambarkan dengan luar biasa. Engkau akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Setialah kepada Tuhan. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita mengikrarkan kesetiaan, kita tidak setia kepada Tuhan. Firman Tuhan datang untuk saya dan Bapak Mama, kita tidak menjadi hakim satu dengan yang lain. Mari kita merenungkan seberapa kita saat ini memegang kesetiaan, janji kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kerendahan hati. Rendah hati berarti menyadari betapa kita kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup dalam kerendahan hati. Sadar diri bahwa hidup ini anugerah. Kita bergantung sepenuhnya kepada kasih kemurahan Allah. Kita bisa ada sampai saat ini menikmati segala sesuatu. Itu bukan karena kekuatan kita, keperkasaan kita, pengetahuan, pengalaman, jabatan, harta, kuasa, tidak. Kita sadar diri di hadapan Tuhan. Kita hanya diberikan kemurahan untuk menjalani dan menikmati segala berkat-berkat itu. Rendah hati berarti jujur mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Semua tidak akan berhasil, semua tidak akan berarti.
Rendah hati mengingatkan kita untuk tidak pukul dada, tidak sombong, angkuh di hadapan Tuhan. Karena angkuh itu membawa kebinasaan. Firman Tuhan tidak datang kepada umat Israel pada waktu itu. Firman Tuhan juga datang kepada kita, umat Tuhan pada masa kini. Kalau mau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melakukan apa yang dituntut Tuhan. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Untuk poin yang ketiga, kita dapat melihat itu. Sekarang kecanggihan teknologi sudah memuat segala informasi yang bisa kita baca. Ada beberapa catatan dari orang-orang sombong yang merasa lebih tinggi daripada Tuhan. Saya angkat 2 contoh di sini. Presiden Brasil, Tancredo Neves. Saat dia berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dia bilang begini. Bila saya mendapat 500.000 suara dari partai saya, maka tidak ada yang dapat mendepak saya dari posisi presiden, bahkan Tuhan sendiri. Benar, suaranya lebih dari 500.000. Tapi sehari sebelum dia diresmikan dalam jabatan sebagai presiden, ia sakit dan mati. Film Titanic ini akrab, tidak asing dengan kita. Itu juga diangkat dari kisah nyata. Dalam sebuah wawancara reporter dengan Thomas Andre, pencipta kapal Titanic yang terbesar dan termegah pada masanya. Reporter ini bertanya, seberapa amankah kapal Titanic ini? Dia menjawab, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Kita tahu akhir dari cerita Titanic, patah, terkubur dalam dasar lautan karena menabrak sebuah bongkahan karang dalam laut. Perjalanan kehidupan kita pun sebenarnya menunjukkan bahwa kerendahan hati membuat kita diangkat di hadapan Tuhan. Justru ketika kita tinggi hati, Tuhan merendahkan kita. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hidup baru dalam minggu yang baru. Kita bawa pulang firman ini. Tuhan tuntut kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berlakulah adil, cintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman pagi ini. Amin.